Tuhan Yesus baik, sungguh baik, amat baik. Saya saudara, ketika pujian itu dinyanyikan saudara, saya tahu kalau saya ada sampai dengan hari ini, kalau saya boleh bernafas, saya boleh sehat sampai dengan hari ini, semua adalah karena anugerahnya. Saya cuma katakan, Tuhan, saya siap. Sebab saya usia yang senja. Kalau dalam generasi-generasi, saya adalah generasi yang teratas. Usia generasi senja. Ada generasi anak-anak, ada generasi remaja, ada generasi dewasa, ada generasi tua, ada generasi senja. Dan saya ada di generasi senja. Hari ini saya akan berbicara melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita bicara tentang generasi yang takut akan Tuhan? Kalau saat ini Tuhan taruh pada saya generasi senja. Saudara, saya akan berbicara, dan hal ini saudara bukan hanya berlaku pada orang yang generasi senja atau generasi tua, generasi dewasa, generasi muda, saudara, generasi remaja, generasi kanak-kanak, semuanya saudara harus dari awal punya satu pemahaman di dalam hidupnya bagaimana dia bisa melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, karena generasi yang dilahirkan oleh kita, saudara, yang pertama adalah generasi pemberontak. Generasi itu akan memberontak terhadap orang tua, memberontak terhadap keadaan, memberontak terhadap apapun, dan memberontak pula terhadap Tuhan. Ada generasi yang lain saudara, generasi yang suka akan dosa, generasi yang hidup di dalam dosa. Dia hidup di dalam dosa, selalu lakukan dosa, saudara, dan sulit untuk dia boleh keluar dari lumpur dosa. Dan generasi yang hari ini saya bicarakan adalah generasi yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa saya katakan ada generasi pemberontak? Ada generasi yang suka hidup di dalam dosa. Saya saudara belum pernah melahirkan generasi yang pemberontak. Bagaimana anak-anak saya selalu berontak terhadap saya. Pemberontakan demi pemberontakan itu terjadi. Saudara-saudara, kalau saya katakan berangkat ke sekolah, mereka tidak sekolah. Ada sekolah, mereka masuk ke sekolah. Dan ketika di sekolah, mereka memberontak, saudara, menunjukkan pemberontakannya kepada saya. Mereka panggil paman baso, masuk ke dalam, mereka beli baso, dia duduk di dalam kelas, dia makan baso. Kenapa? Karena dia memberontak terhadap saya. Apakah salah anak itu? Tidak. Semuanya berasal dari saya. Saya melahirkan pula generasi yang hidupnya di dalam dosa. Setiap hari hidupnya hanya lakukan dosa. Mereka narkoba, dia main judi, main perempuan. Tiap hari ganti perempuan, saudara. Baik itu orang baik, orang nakal, siapapun, istri orang, emak itu saudara. Main judi, semua dosa dilakukan. Saya tidak malu mengatakannya. Karena di masa muda saya melahirkan di generasi yang demikian. Apakah kalau kita sudah melahirkan di dalam keluarga kita, ada generasi di mana memberontak, hidupnya memberontak terhadap orang tua, memberontak terhadap sekolah, memberontak terhadap apapun, di dalam hati dan jiwanya penuh dengan pemberontakan. Saya melahirkannya. Dan itu tercipta bukan karena orang lain, tapi karena saya. Saya mengakuin
Banyak orang tua tidak mengakui kesalahannya, hanya menunjuk anaknya yang salah, anak yang salah. Saudara, kenapa? Karena hidup saya tidak menjadi teladan. Karena saya tidak lakukan fungsi saya dengan baik dan benar sebagai seorang ibu. Kalau generasi pemberontak itu sangat berdekatan dengan generasi dosa, maka semua dosa mereka lakukan. Saudara-saudara, dua generasi yang saya berani katakan ada generasi yang demikian di dalam keluarga kita. Saya tidak bicara di dalam keluarga orang lain. Saya bicara di dalam keluarga saya. Yang mana saya tidak bisa mengatasinya, saudara. Mereka narkoba di depan saya. Mereka maki-maki saya. Mereka tunjuk muka saya, saudara. Saya bisa mengatasinya? Tidak bisa. Maka dari itu, ketika saudara mengalami di dalam hidup ini punya generasi yang pemberontak, generasi yang hidupnya di dalam dosa, saudara koreksi diri. Hari ini dengarkan baik-baik. Bagaimana caranya kita bisa melahirkan generasi yang takut akan Tuhan? Saya bicara tentang fakta. Saya bicara tentang pengalaman. Saya tidak bicara tentang teori. Saya boleh hebat. Saya boleh menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses. Saya boleh menjadi seorang yang bisa menghandle, punya relasi yang baik. Saya bisa, tetapi saya tidak bisa mengatasi anak-anak saya. Banyak kali orang boleh jadi berkat di luar, tetapi tidak bisa menjadi berkat di dalam rumah tangga. Punya mungkin orang kaya, punya perusahaan besar, bisa mengatur perusahaannya, bisa mengatur pegawainya, bisa mengatur bawahannya, bisa menunjuk, mengatur. Apakah dia bisa mengatur keluarganya? Apakah generasi di dalam keluarganya, generasi yang takut akan Tuhan, yang hidup benar? Itu bukan orang lain, itu saya. Saya bisa mengatur perusahaan. Saya bisa mengatur relasi, baik dengan bank, baik dengan pejabat, mau polisi, mau apapun, semuanya bisa. Tetapi saya tidak bisa mengatur anak-anak saya. Saudara-saudara, dan itu saudara, apakah bahagia? Tidak, itu neraka. Setiap hari hidup ketakutan. Kalau tengah malam takut anak-anak mabuk itu pulang, berteriak-teriak. Saudara-saudara, lakukan semuanya suka-suka. Saya mengalami pernah melahirkan generasi pemberontak dan generasi yang hidupnya di dalam dosa. Hari ini saudara, saya mau, kenapa hari ini saya punya generasi yang takut akan Tuhan dan generasi yang melayani Tuhan. Saya mau ajarkan rahasianya. Kenapa bisa? Untuk bisa melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, maka yang pertama, hidup kita harus menjadi teladan. Hidup saudara dan saya harus menjadi teladan. Teladan bagi siapa? Yang pertama-tama, teladan bagi keluarga kita. Lingkungan yang nomor satu adalah di dalam keluarga. Hidup kita harus menjadi teladan di dalam keluarga. Baru teladan di luar. Banyak orang ingin menjadi teladan, ingin menjadi berkat di luar, bukan di dalam keluarga. Hidup kita harus menjadi teladan di dalam keluarga. Firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 7 berkata demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajarannya.
Jadikan hidupmu, jadikan hidup saudara dan saya, jadikan hidup kita masing-masing suatu teladan. Teladan apa? Teladan dalam kita berbuat baik. Kalau berbuat baik jangan punya embel-embel. Saya berbuat baik apabila orang baik dengan saya. Saya berbuat baik kepada orang karena saya punya maksud orang itu bisa tolong saya. Kalau orang itu nggak bisa, nggak mendatangkan hasil apa-apa buat saya, maka saya tidak akan berbuat baik. Saudara, teladan di dalam berbuat baik adalah berbuat baik dengan tulus. Melakukan segala sesuatu dengan tulus. Teladan, apabila saya dahulu memberikan teladan kepada anak saya berbuat baik, betul saya berbuat baik saudara. Kalau saya mau utang di bank, saya berbuat baik. Saya kasih ini, saya berikan apa-apa, saya berbuat baik. Kenapa? Karena saya punya keinginan supaya dia kasih saya kredit. Kalau saya pengen dapat proyek, saya berbuat baik, saya kasih apa-apa, tapi bukan tulus. Kenapa? Supaya proyek itu saya dapatkan. Semuanya kepalsuan, dan teladan kepalsuan ini dilihat oleh anak saya. Di depan berbuat baik, tapi di dalam hati tidak. Di belakang mulut ngomel-ngomel dan menjelekkan orang. Di belakang bersungut-sungut. Apa yang kita lakukan didengar oleh orang yang di dekat kita, apakah itu anak kita, apakah itu sopir kita, apakah siapapun dekat kita, dan dia tahu, oh ternyata berbuat baik itu boleh, berpura-pura saja. Saudara, kalau mau jadi teladan dimanapun engkau berada. Saudara, saya punya supir. Sebelum supir saudara, dia pertama-tama dia adalah kuli. Kuli bangunan, karena dia kuli saudara, saya lihat dia kerja setengah hari waktu bangun rumah saya, dia sambil belajar. Sambil dia boleh belajar, akhirnya saya suruh nggak usah jadi kuli. Kamu sekolah dan bantuin rumah saya. Singkat cerita selesai, gereja ini selesai, saya bilang kamu mau kuliah, ibu kuliahkan. Dia bilang enggak, saya mau ada di gereja ini. Jadi dia bersihkan, siapkan semuanya untuk kita boleh ibadah. Lalu saudara, dia jadi supir pribadinya Bapak. Nyetirkan Bapak kemana-mana. Dia nyempirkan saya dan Bapak ada di mobil. Setiap hari dia dengar perkataan Bapak, dia dengar perkataan saya. Komunikasi kita dia dengar dengan baik. Ketika dia punya masalah, saya mendoakan orang di mobil, dia dengar dengan baik. Segala sesuatu yang dia dengar sebagai supir di dalam mobil, ternyata itu bukan hanya masuk kiri keluar kanan. Dia mulai lakukan di dalam hidupnya. Hari ini saudara tahu, dia bukan lagi jadi tukang sapu, dia bukan lagi jadi supir, dia menjadi seorang pengusaha besar. Punya banyak mobil, punya banyak rumah, kalau saya nggak salah 4 atau 5 buah. Dia menjadi seorang pengusaha, mulai dari kecil pengusaha besar. Di mana untuk Kalimantan Selatan ini saudara, untuk semua Pemda, kalau butuh tenda, butuh apa, butuh kursi, untuk apapun, selalu dia yang dapat tender. Kenapa? Ketika orang-orang tanya dia, apakah kamu punya tuyul, kamu bisa kaya begitu Hendra? Dia bilang enggak. Saya cuma belajar hidup dari apa yang saya dengar dengan Bapak Ibu selalu bercakapkan di dalam mobil, dan saya selalu bersama dengan Bapak. Saya lihat apa yang Bapak lakukan, apa yang Ibu lakukan, saya dengar mereka jadi teladan bagi saya, dan saya terapkan di dalam hidup saya. Itu yang membuat hidup saya berhasil. Saudara-saudara, jadi suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Harus jujur saudara. Jangan dengan kebohongan. Sebelum saya bertobat, saya tukang bohong, ahli bohong, munafik sekali. Setiap hari hidup saya tidak ada yang berjujur, tidak ada yang benar, semuanya bohong.
penuh dengan kebohongan dan kepalsuan, kemunafikan. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau jujur. Iya dikatakan iya, tidak dikatakan tidak, ada dikatakan ada, tidak ada dikatakan tidak ada. Bisa dikatakan bisa, tidak bisa dikatakan tidak bisa. Selain jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu, bagaimana bisa mengajarkan orang lain? Bagaimana bisa bicara terhadap orang lain? Kalau yang keluar dari mulut saya, kalau yang saya ajarkan, saya tidak lakukan di dalam hidup saya. Saudara tahu, sementara saya khotbah, Tuhan katakan apa? Pembohong. Yang dia ajarkan dusta. Dia bohong, dia dusta. Karena Tuhan katakan, aku tahu sebenarnya yang ada di dalam hatinya, yang dilakukannya tidak begitu. Makanya kita harus jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaran kita. Baru pengajaran kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita akan terima kuasa daripada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus turun atas kita. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan tolong. Dan Tuhan berikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Saat Tuhan berikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, saat Roh Kudus itu turun atas kita, maka Tuhan kasih kita kuasa agar kehidupan kita boleh jadi saksi Tuhan. Jadi kalau hidup kita mengalami mujizat, kalau hidup kita boleh menjadi saksi Tuhan, kalau melalui itu karena Tuhan berikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, disitulah ada kuasa. Saudara, kita jadi saksi Tuhan di mana? Banyak orang pengen bersaksi ke seluruh dunia. Saudara, ketika dia alami sesuatu, yang pertama dia bersaksi kalau bisa di mimbar besar ke seluruh dunia, dia bisa lakukan segala sesuatu. Tidak. Firman Tuhan katakan, ketika Roh Tuhan ada bersama dengan kita, ketika Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, ada kuasa itu, kita boleh jadi saksi Tuhan. Yang pertama, di mana? Di Yerusalem. Berarti di mana? Di dalam keluarga kita. Jadilah saksi Tuhan, jadilah saksi Kristus di dalam keluarga kita. Bagi pasangan hidup kita, bagi anak-anak kita, bagi menantu kita, bagi cucu kita, bagi buyut kita, bagi saudara kita, bagi orang tua kita, bagi orang-orang di dalam keluarga kita, orang-orang dekat. Jadi saksi utama ketika Roh Tuhan ada, jadi saksi di dalam Yerusalem. Yerusalem itu bicara di dalam keluarga. Kenapa jadi saksi di dalam keluarga? Ada perubahan kita. Jadi teladan, sebelum menjadi teladan di luar, jadilah teladan di dalam keluarga. Buat anak-anak kita, buat pasangan hidup kita, buat cucu kita, buat menantu kita, melihat sebuah perubahan. Melihat sebuah perubahan. Saudara-saudara, buat mereka tahu kalau kita jadi teladan di dalam keluarga kita pasti mengalami perubahan. Dan di seluruh Yudea, kalau sudah di dalam keluarga kita jadi saksi, kita pun jadi saksi di Yudea. Yudea itu keluar, di lingkup luar yang lebih besar. Mungkin di pekerjaan kita, mungkin di dalam pergaulan di mana
jadi saksi, jadi teladan untuk skup yang lebih besar. Dan Samaria. Apa itu Samaria? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak tahu akan firman Tuhan. Boleh jadi saksi di Samaria. Apakah kamu jangan agama ini nggak bagus. Agamaku bagus. Ayo ikut. Tidak. Menjadi saksi bagi mereka supaya mereka tahu kalau firman Tuhan katakan tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi berbuat baik. Orang boleh jahati kita, kita tunjukkan kita tidak membalas jahat, tapi kita berbuat baik untuk mereka. Orang boleh tidak suka dengan kita, tetapi kita tunjukkan kita nggak marah loh, kita nggak tersinggung. Orang boleh lakukan yang jahat terhadap kita, kita tidak membalasnya. Kita tunjukkan tentang komitmen kita terhadap orang Samaria. Bagaimana kita berkomitmen. Ketika kita berjanji, kita tepat janji. Jangan ingkar janji. Apa yang menjadi kewajiban kita, kita lakukan. Ketika di tengah-tengah orang Samaria, saudara, kita bisa lakukan firman Tuhan dengan benar, saudara, maka orang-orang itu akan lihat, oh begini pribadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Begini firman Tuhan yang diajarkan. Kita tidak butuh mengajarkan firman Tuhan, tetapi mereka lihat firman Tuhan yang hidup itu melalui kehidupan kita karena kita menghidupinya. Kenapa saya bisa khotbah di Jakarta itu, saudara? Di tengah-tengah pengajian, di tengah-tengah orang-orang lagi syukuran, kebiasaan agama. Karena saya, saudara, hanya bicara tentang hidup kebenaran. Bagaimana yang hidup benar? Bagaimana generasi yang benar? Tanpa menyinggung orang, tanpa buka Alkitab, tanpa. Tapi bicara tentang kebenaran yang kita lakukan, yang kita alami, yang membuat perubahan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita, roh Tuhan ada pada kita, Tuhan berikan penolong yang namanya Roh Kudus, kita terima kuasa, maka hidup kita akan jadi saksi. Mulainya bukan dari ujung bumi, bukan dari orang-orang lain yang tidak kenal kita, mulai dari di dalam keluarga kita. Jangan sampai ketika kita khotbah, kita bersaksi, lalu anak kita bilang, waduh bohong semua, nggak usah Tuhan deh. Anak kita bilang, waduh bohong semua. Pembantu kita kalau kebetulan dengar, aduh ibu itu bohong banget, di rumah nggak begitu kok dia. Semuanya ternyata bohong. Makanya harus di dalam Yerusalem. Beres, baru ke Yudea, baru ke Samaria, baru ke ujung-ujung bumi. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Jadilah teladan, mulai dari di dalam rumah tangga kita, mulai di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, skop orang-orang yang dekat kita. Mulai lebih lagi, mulai di tengah-tengah. Di tengah-tengah orang yang tidak sama, kita tidak lihat apa agama mereka, tapi di tengah-tengah manusia, mereka boleh lihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa demikian, maka Tuhan akan kirim kita sampai ke ujung-ujung bumi. Saya bersyukur kalau saya khotbah, di Swiss ada yang dengar, ada yang ikutin. Di Belanda ada, di Jerman ada, di kota-kota lain ada. Saudara, di Hong Kong ada. Yang dengar di Hong Kong, saudara, para TKW.
Kenapa saudara? Karena saya hanya bicara tentang kebenaran. Jadi kita teladan apa yang kita berikan? Yang pertama, teladan yang kita berikan adalah teladan takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kenapa intinya adalah firman Tuhan? Teladan yang kita berikan adalah takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sebab Yohanes 1 ayat 1 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan firman Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia akan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Sebab firman Tuhan itu adalah Allah. Teladan yang pertama bukan kita cuma ngomong pintar di mimbar, bagaimana takut akan Tuhan. Bukan hanya ngomong di mimbar. Bagaimana takut akan Tuhan, bagaimana firman Tuhan, tetapi lakukan firman Tuhan itu di dalam hidupmu. Sehingga orang akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat itu ada di dalam hidupmu. Saudara, teladan gak jauh. Kemarin sore 4:30, saudara, saya pengen bersihin kamar-kamar yang sudah pasang keramik lantai. Saya bilang, ambil di rumah ibu, di kamar ibu kain alat ngepel, terus ambil ini, ambil sapu, ambil semuanya, ibu pengen. Saudara, saya memulai ambil air, saya mulai pegang sapu, saudara. Lalu kepala tukang itu bilang, enggak usah bu, saya aja. Tukang bilang enggak usah. Saya enggak perintah mereka untuk ngepel bersih. Ternyata saya memulai teladanin, ambil, saya beli kantong-kantong plastik, semua sampah-sampah saya ambil. Saudara, mereka yang kerjain. Nggak usah bu, ibu duduk aja. Saudara, semua sapu udah beres ini. Nah udah enak udah dipel, udah beres. Saudara, kenapa? Teladan yang saya berikan. Bukan mulut saya yang berteriak-teriak. Mereka melakukannya. Itu sebabnya saudara, kenapa saudara? Orang yang takut akan Tuhan itu selalu harus melakukan firman Tuhan. Bukan kita melakukan apa yang kita mau. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita saudara di dalam keuangan kekurangan. Saat kita kekurangan di dalam finansial saudara, kita mulai berpikir, manusia mana yang tolong saya ya? Siapa yang tolong saya ya? Kita mulai berpikir demikian. Tetapi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia. Karena dia akan menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Kenapa diberkati? Orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, ia seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Lalu akar pohon itu terus merambat sampai menyentuh sungai. Maka pohon itu tidak akan pernah kering daunnya. Dan sepanjang tahun daunnya hijau dan berbuah. Sebab itu dia akarnya langsung menyentuh ke sungai. Demikian pula kalau kita bergantung sama Tuhan. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Allahku senantiasa memenuhi setiap kebutuhanku menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak mungkin saudara, Tuhan gak mau. Dan firman Tuhan katakan, apabila ada pintu yang sedang tertutup di hadapanmu, jangan bingung dengan pintu yang sedang tertutup itu. Maka engkau bergantung, berserah, kau lakukan seperti yang Tuhan mau. Engkau cuma lakukan bagianmu sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan pintu yang lain.
Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya tidak seberapa. Kenapa Tuhan bukakan pintu yang lain? Sebab Tuhan melihat bahwa saudara melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Sebab Tuhan melihat bahwa saudara tidak bergantung kepada manusia, tidak mundur dan tetap bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan yang melakukan bagiannya. Saudara, itu sebabnya kalau kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Jadi jadilah teladan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sehari-hari kita takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kalau di dalam hidup kita tidak lakukan firman Tuhan, bagaimana kita mau anak kita takut akan Tuhan? Saudara, buyut saya Jem melayani saudara. Jem umur 12 sampai 13, 12 tahun setengah lah. Dia di live streaming, dia belajar bagian kamera. Kami duduk. Dimulai dengan papanya bilang, Jem ingat ya kalau dapat uang jangan lupa persepuluhan. Terus saya bilang, iya Jem, kamu kalau dapat 50.000 kamu keluarkan 5.000. Kalau kamu dapat 20.000 kamu keluarkan 2.000. Kalau kamu dapat 100.000 kamu keluarkan 10.000. Jem sekarang dari kecil, kalau kamu tidak dari kecil membiasakan diri, ketika Tuhan percayakan kamu yang besar, kamu akan melanggar firman Tuhan. Kamu tidak akan diberkati. Seperti apa? Seperti yang Amal lakukan di dalam hidup Amal. Lakukan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengajarin seorang anak kecil kalau kita sendiri tidak melakukannya? Bagaimana saya bisa bicara, bagaimana papanya Sam bisa bicara dengan anaknya kalau Sam tidak melakukannya? Saudara-saudara, jadi apabila kita pengen jadi teladan, kalau kita mau menegur, mengajarkan anak kita, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, kalau kita tidak melakukannya, bagaimana kita bisa mengajar mereka? Enggak akan bisa. Jadi maka dari itu lakukan firman Tuhan. Saya masih ingat saudara. Saya bilang dengan suami saya, kenapa kamu memilih mau dibaptis? Suami saya lihat, karena saya lihat mama berubah. Mama berbeda. Karena perubahan mama itu mendatangkan suatu teladan untuk saya menerima keputusan saya mau dibaptis. Anak saya, Pak Widi, waktu saya tanya, kenapa kamu memutuskan untuk bertobat jadi hamba Tuhan? Karena saya lihat mami yang jahat, mami yang egois, mami yang super begini bisa berubah bertobat. Maka saya memutuskan mau dibaptis dan ikut Tuhan Yesus. Kalau mami yang super jahat, super gak baik, super itu aja bisa berubah, masa saya tidak bisa berubah? Saudara-saudara, itu sebabnya. Jadi teladan di dalam keluarga dulu. Saya selalu berkata di tengah-tengah keluarga, kalau ada, saya bilang, kalau kita mau sejahtera, ada orang yang mau utang. Dan kita tahu, kita nggak bisa utangin. Kita juga tahu dia sulit untuk bayar. Maka berapa yang ada, kamu berkati saja. Kalau kamu berkati, kamu nggak berharap dia bayar. Karena kamu tahu dia pun nggak bisa bayar. Kamu berkati seberapa kamu mampu, bukan seberapa dia mau. Kenapa? Itu yang mami lakukan di dalam hidup mami. Saudara-saudara, itu sebabnya setiap firman Tuhan, kalau saya katakan ajarkan saudara, bergantung sama Tuhan dan saya bergantung sama manusia,
apalagi orang-orang di keluarga di dalam, mereka bilang, aduh bohong banget. Yang B, yang pertama, jadilah teladan. Jadi teladan di dalam takut akan Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan, apapun itu jadilah teladan. Yang B, di dalam hidup kita punya integritas. Apa sih orang yang punya integritas di dalam hidupnya? Orang yang punya integritas, yang pertama dia akan melakukan apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Di dalam hidup ini, saudara, ada yang harus kita lakukan dan ada yang ingin kita lakukan. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Keinginan itu banyak, saudara. Tapi di dalam keinginan itu ada sesuatu yang harus. Keharusan itu yang kita lakukan. Saudara-saudara, satu hari Tuhan tegur saya. Kamu harus minta maaf dengan seseorang. Kenapa? Saya tidak pernah maki dia. Kenapa saya tidak marahin dia? Saya nggak maki dia. Karena di dalam hatimu punya keinginan. Kenapa? Kamu marah dan kamu punya keinginan untuk balas sama dia. Walaupun dia nggak tahu, keinginan itu sudah ada dan kamu salah. Kamu minta maaf. Saudara, saya tidak 2 kali, langsung saya WA dan minta maaf dengan sungguh-sungguh. Ketika saya lakukan, saya minta maaf, maka yang keinginan itu hilang. Malah saya tidak ingin, saya tahu, aduh Tuhan, puji Tuhan. Apa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik untuk saya. Sedang mengajarkan saya melakukan firman Tuhan. Di dalam hidup ini harus kita lakukan apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Misalnya, kita punya utang. Saya punya utang dan punya kewajiban. Dan saya dapat uang. Ketika saya dapat uang, saudara, saya ingin apa? Ingin shopping. Ingin beli ini, ingin beli ini, ingin beli ini. Banyak keinginan yang ada. Saya lupa dengan kewajiban yang harus saya bayar. Itu salah. Orang yang punya integritas, dia akan melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau dia janji dia punya utang, dia janji begitu saya kalau utang, saya bilang begitu saya dapat uang, saya akan bayar. Maka begitu saya dapat uang, saya nggak pikir apa yang ingin saya lakukan, saya harus bayar dia, langsung saya transfer. Kalau yang ingin kita lakukan banyak, saudara, banyak keinginan. Tapi kewajiban harus, komitmen kita, bicara kita, saudara, saya selalu bicara. Apabila saya selalu berbicara gini, manusia, banyak kali orang di dalam hal utang piutang atau dalam apapun harus bikin perjanjian. Karena perjanjian ditaruh materai itu kuat. Kalau bagi saya perjanjian itu nomor 2. Karakter nomor 1. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya mengajarkan kepada cucu saya yang masih kecil. Saya bilang perjanjian di atas kertas pakai materai itu iya, hukum itu iya benar. Tetapi yang paling penting apa yang keluar jangan gampang janji. Tapi kalau janji keluar dari mulutmu kau harus lakukan. Kau harus lakukan. Ketika kau lakukan janjimu itu, kau lakukan dengan baik, saudara, maka engkau akan melihat Tuhan campur tangan. Perjanjian di atas kertas itu cuma bicara tentang hukum. Tetapi orang yang punya integritas, apa yang keluar dari mulutnya
dia tahu dia harus melakukannya, maka dia akan lakukan apa yang harus dia lakukan. Yang kedua, orang yang punya integritas yang kedua, dia melakukan dengan cara yang benar, bukan membenarkan segala cara. Melakukan dengan cara yang benar, bukan membenarkan segala cara. Saudara-saudara, dahulu di dalam hidup saya yang lama, saya nggak suka melakukan cara yang benar karena ribet. Saya lebih suka membenarkan segala cara supaya cepat berhasil. Orang yang membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan itu tidak benar. Tetapi orang yang menggunakan cara yang benar untuk mencapai tujuan, itu Tuhan hargai. Cara yang benar, bicara jujur. Saudara-saudara, saya pengen bangunan saya pakai granit. Dan saya nggak punya uang untuk beli itu. Saya bicara jujur dengan seseorang yang supply itu. Saya bilang, mau nggak tolongin saya? Saya mau beli granit itu. Dan saya nggak punya uang bayar. Tapi Anda kalau mau tolong saya, pertama saya tanya, kamu punya kartu kredit nggak? Punya. Ada nggak 100 juta? Dia bilang nggak tahu. Oh, dilihat-lihat, dia kasih saya itunya. Oh, ada 200 juta. Mau nggak kamu tolong saya? Kita pergi ke Depok Gemilang. Saya beli granit ini karena kebetulan waktu itu ada harga spesial. Kamu pakai kartu kredit kamu, ada bunga 0%, dibayar 12 bulan, nanti saya bayar dengan kamu. Saudara, saya ngomong apa adanya, saya bicara jujur, saya nggak maksa. Dan orang itu mau. Ketika orang itu mau, bukan karena saya hebat, karena ketika saya lakukan bagian saya dengan cara yang benar, bukan membenarkan cara membohongin orang, maka orang itu walaupun dia bos, dia mau bersama dengan anaknya, dia mau dia kasih kartu kreditnya, saudara. Dan hari itu karena nggak dapin, nggak patuh, nggak bisa. Besok harinya mereka kembali, mereka bisa lakukan. Dan cara yang benar, setiap bulan saya bayar, bukan terlambat, tapi before time. Saya tanya, tanggal berapa tagihanmu? Tanggal 20, tanggal 12. Setiap tanggal 12, dia sudah cairkan bagian angsurannya. Cara yang benar. Bukan membenarkan segala cara. Kita nggak malu. Kalau orang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau orang bisa, ya bisa. Integritas yang keempat. Kita harus jujur. Berani minta maaf. Manusia hidup nggak selalu benar, pasti bisa salah. Waktu kita salah, kita harus berani minta maaf. Bukan sekedar cuma minta maaf, dan kita harus cepat bertobat. Saudara-saudara, almarhum suami saya, dia mengajarkan kepada cucu saya. Saya punya 2 orang cucu laki-laki. Dan suami saya pesan-pesan dengan dia, kalau kamu pengen menjadi orang sukses, kunci yang pertama, kamu harus jujur. Itu kunci pertama untuk menjadi orang sukses. Jangan pernah tidak jujur. Kamu harus jujur, itu kunci pertama. Tapi kata suami saya, jujur itu gak cukup Luti. Kamu selain jujur, kamu harus rajin. Orang yang jujur tapi malas gak akan datangkan apa-apa. Orang yang punya kejujuran, dia harus rajin. Dia tidak kenal waktu, dia harus rajin kerjakan apa saja. Tidak pilih-pilih, dia harus punya kerajinan. Itu syarat yang kedua. Kalau kamu sudah jujur, kamu rajin, kamu tahu namanya kehidupan, pasti ada badai gelombang.
Di tengah-tengah kamu terima badai, di tengah-tengah punya gelombang besar yang menggoncangkan kamu, kamu harus tetap berdiri teguh dengan prinsip. Dan semuanya itu tidak akan pernah terjadi kalau kamu hidup tidak takut akan Tuhan. Kalau kamu tidak berserah total dengan Tuhan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jangan pernah mau ambil hak orang. Sebab kamu akan sedih, kamu akan kecewa kalau hakmu diambil. Maka jangan pernah ambil hak orang. Jadilah orang jujur, yang rajin, yang tetap berdiri teguh. Dan semuanya itu engkau hidup bergantung 100% dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Maka itu membuat engkau jadi orang sukses. Hari terakhir sebelum suami saya menghembuskan nafas yang terakhir, cucunya telepon dia. Tidak dalam keadaan sakit, dia cuma ingatkan, ingat pesan Akong untuk menjadi orang sukses. Ingat baik-baik, dan itu kunci kamu akan menjadi orang sukses. Saudara-saudara, itu sebabnya orang yang punya integritas, dia jujur, manusia ketika salah berani minta maaf. Minta maaf itu enggak memalukan. Minta maaf itu enggak rugi. Minta maaf. Berani minta maaf dan cepat bertobat. Bukan hanya sekedar minta maaf terus selesai. Minta maaf dan cepat bertobat. Lalu yang keempat, orang yang punya integritas, hati. Saudara, hati, pikiran, dan tindakan. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang kau pikirkan, dan apa tindakan yang kau lakukan itu harus sama. Ada orang di hatinya sangat membenci orang, dia sangat benci di dalam hatinya. Pikirannya kalau bisa dia celakain orang itu, kalau bisa dia buat bangkrut orang itu, kalau bisa dia buat sesuatu yang buruk di dalam orang itu. Tapi tindakannya, mulutnya Pak, aduh puji Tuhan, gak apa-apa, shalom. Tindakannya peluk-peluk. Saudara, itu orang munafik dan Tuhan benci itu. Ketika di hatimu, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, tindakan yang kau lakukan. Kalau kau memang di dalam itu engkau mengasihi dia, tindakan kau peluk dia, kau kasih dia, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam hati ini kau benci dia, pikiranmu kau mau balas dia, tindakanmu adalah ajak dia duduk, ngobrol bersama, bukakan hatimu, cari solusi sehingga engkau apa yang kau katakan nyaman, dia pun tahu. Bukan tindakannya, oh enggak apa-apa puji Tuhan, oh enggak apa-apa, shalom shalom. Saudara, terlalu banyak orang munafik. Itu namanya munafik. Saya merasakan. Ada orang-orang yang saya sayang. Ada orang-orang saudara, bukan hanya saya sayang, saya perhatikan. Kayaknya betul kalau ketemu ini. Tapi ternyata di belakang tindakannya menusuk saya, memfitnah saya, menjelekkan saya. Tapi saya katakan, Tuhan, saya sudah lakukan bagian yang bisa kulakukan. Bagian yang aku tidak bisa lakukan, Tuhan yang akan lakukannya. Tapi saya tetap baik dengan dia. Saudara-saudara, orang yang punya integritas, dengarkan baik-baik apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang ada di dalam pikiranmu. Apa yang menjadi tindakanmu harus sama. Kalau di dalam hatimu ada pertanyaan, kalau di dalam pikiranmu engkau punya kecurigaan, tindakanmu kau panggil, kau ajak duduk.
apakah ibu melakukan ini? Saya berpikir ini, saya berpikir ini, saya berpikir ini. Saudara-saudara, lakukan itu, maka engkau akan dapatkan jawaban. Demikian pula dengan suami istri. Suaminya itu hatinya penuh dengan kecurigaan, pikirannya penuh dengan kecurigaan, mau begini, saudara, tindakannya saudara, dia pura-pura baik dengan istrinya tetapi dia berselingkuh di luar. Kalau kau ada yang kurang puas dengan istrimu, duduk, apa yang ada di hatimu, pikiranmu, ngomong. Apa yang kau pengen ada yang berubah di dalam hidupnya. Demikian pula dengan istri. Demikian pula dengan orang tua dan anak. Semuanya saudara mengajarkan. Saudara mungkin heran. Saya saudara, kalau saya WA, saya minta tolong Sam bisa tolong ama ini. Kalau dia bilang bisa, sudah lakukan. Terima kasih ya Sam, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati keluargamu. Padahal serumah. Kenapa saya lakukan itu sama Sam? Saya memberi teladan kepada dia. Supaya dia pun terhadap orang sekelilingnya, dia pun boleh menghargai. Saya terhadap Wira, terhadap Steve, saya selalu. Saya mamanya Wira. Saya mertua daripada Steve. Saya pengen Steve menyayangi saya seperti ibunya. Untuk saya boleh Steve menyayangi saya seperti ibunya, saya lakukan. Saudara, saya kasih teladan. Saya suruh Wira, apa-apa pentingkan mamanya Steve. Saya kasih teladan bagaimana saya menyayangi Steve. Kenapa? Waktu masa muda saya, masa dia pacaran, saya banyak menyakitin dia. Saya berikan teladan. Sehingga saudara, Steve itu mantu saya. Tapi hari-hari kalau saya di rumah, dia lagi nonton, dia datang, dia peluk saya, dia cium saya saudara. Dia sayang saya. Menantu saudara, bukan anak. Teladan orang tua itu di dalam rumah tangga itu sangat penting. Kalau saya di rumah Steve, kalau dia mau saya nginep sampai gini janjiin, Mi kemis ya nginep ya. Dia nukanto saudara, dia senang. Dia ketemu saya, dia peluk, saya lagi enak tidur, dia cium saya saudara. Itu saya dapatkan, bukan dari anak, dari menantu. Kenapa? Apa yang kita tabur, kita tuai. Saya memberikan teladan kepada dia bagaimana saya mengasihi dia. Bagaimana saya mengasihi keluarganya. Bagaimana saya mengasihi orang tuanya. Bagaimana saya melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Masa sih dia enggak mengasihi saya dengan tulus. Banyak kali orang tua cuma mau perintah. Mau orang lain menghormatinya, mau orang lain mengasihinya, tanpa dia bisa memberikan kepada anak menantunya. Pemberian itu bukan hanya uang materi, tapi cinta, ketulusan. Saudara, baru saudara, kalau kita saudara menjadi teladan, kalau kita punya integritas di dalam hidup kita, baru kita bisa melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Matius 5 ayat 37 berkata demikian. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apabila lebih dari itu, kalau kita munafik, yang mana hati kita lain, pikiran kita lain, tindakan lain, semuanya itu berasal daripada si jahat. Kalau hidup kita bisa menjadi teladan, baik melalui perkataan atau perbuatan kita, maka kita pasti akan bisa melahirkan generasi yang takut
akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Apabila saudara melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui hidup kita, kita boleh menjadi teladan. Pertama-tama di dalam Yerusalem dahulu, enggak usah muluk-muluk kemana-mana. Jangan keliling dunia, jangan ke Samaria, jangan ke Yudea. Di dalam Yerusalem, di dalam lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, di dalam lingkup itu kita boleh menjadi teladan. Maka generasi yang kita lahirkan di dalam ini bukan hanya takut akan Tuhan, tapi mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, hidup itu pilihan. Apa yang kita pilih hari ini, saudara, itu yang akan kita terima kemudian. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata begini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi teladan. Saudara-saudara, jadi teladan itu sangat penting. Jangan muluk, saudara, jangan memimpi jadi teladan untuk banyak jemaat, ribuan jemaat, jangan. Setiap orang bermimpi jadi teladan di dalam rumah tangganya, bagi pasangan hidupnya, bagi anak-anaknya, bagi saudaranya, bagi orang tuanya, bagi relasi dekatnya, bagi pembantu rumah tangganya, bagi seluruh yang ada di dekatnya. Maka sekelilingnya akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Setelah itu baru di kantornya, baru di antara orang banyak, dari perusahaannya, dari mana-mana. Tapi jadilah mulai dari Yerusalem. Saudara-saudara, saya tadi sudah bicara. Kalau saya pernah jadi teladan yang sangat buruk, melahirkan anak-anak, generasi anak-anak yang memberontak. Saudara, salah satu anak saya memberontak karena dia, saudara, SMP aja nggak selesai-selesai. Saya pikir di Indonesia lingkungannya semua buruk, saya mau kirim dia ke Australia, ada adik saya di sana. Semuanya sudah disiapkan. Waktu sampai di kedutaan Australia, kan anak itu diwawancara. Dia katakan apa? Kalau Bapak terima saya boleh sekolah di Australia. Saya akan mengacau, jadi pengacau di sana. Apakah Bapak mau saya tetap menjadi pengacau di Banjarmasin dan Surabaya, atau mau jadi pengacau sampai di Australia? Dengan demikian, saudara, visanya ditolak. Saya melahirkan generasi pemberontak, generasi yang hidup di dalam dosa. Tetapi karena saya mau bertobat, saya mau memutuskan untuk bertobat. Saya minta maaf, saya mau jujur, saya minta maaf dengan seluruh anak-anak saya. Saya minta maaf dengan suami saya minta maaf dengan anak saya minta maaf dengan cucu saya minta maaf dengan menantu saya minta maaf dengan seluruh keluarga. Dan saya memutuskan untuk berbalik dari jalan yang salah. Saya memutuskan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dengan satu tekad. Tuhan, tolong saya. Pegang tangan saya, tuntun langkah saya. Bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Tuhan suruh ke kiri, saya ke kiri. Tuhan suruh saya ke kanan, ke kanan. Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang mampukan saya melakukan semua firman Tuhan. Ketika saya berani jujur, berani minta maaf, dan memutuskan bertobat berbalik dari yang jahat, hari ini saudara, saya sudah melahirkan satu generasi yang takut akan Tuhan. Saya mengundang generasi saya
yang Tuhan yang kini takut akan Tuhan. Ada anak saya Wira bersama dengan menantu saya Steve. Itu generasi saya yang kedua. Dan ada generasi saya yang ketiga. Ada cucu menantu saya Sam. Ada cucu saya Widya yang tadi memimpin pujian. Ada cucu saya Michelle yang tadi main gitar di dalam pelayanan. Itu generasi saya yang ketiga. Saya undang masuk, naik ke atas dong. Generasi saya yang keempat, saudara. Pelayan Tuhan yang masih muda. Umur 12,5 tahun. Namanya James. James, buyut saya, generasi keempat. Dia saudara melayani live streaming, naik semuanya ke atas. Sam, Widya, Michelle, saudara, dari generasi yang saya lahirkan, generasi pemberontak, generasi yang hidup penuh dengan dosa, melahirkan generasi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan tidak bersama dengan saya. Anak saya yang kedua, Pak Widinata, bersama dengan istri dan anak-anaknya melayani karena beliau adalah gembala sidang di Kuala Kapuas. Hari ini pun mereka melayani ibadah sekeluarga di sana. Saudara-saudara, Wira Steve memimpin gembala sidang. Ada Sam, saudara, wakil gembala sidang. Ada Widya, saudara, pemimpin daripada live streaming ini dan memimpin pujian. Ada Michelle, menari dan musik. Ada James, generasi keempat. Buyut saya 12,5 tahun, saudara. Belum 13 tahun. Melayani Tuhan. Saudara, ini generasi yang dilahirkan. Dari melahirkan generasi yang buruk. Generasi pemberontak. Generasi pembuat dosa. Hari ini. Kalau Sam, ini istrinya Sam, Wilan, saking melahirkan, melayani Tuhan dengan menari. Wilan ini saudara bersama dengan Widya. Papanya mereka, papanya mereka anak saya yang tertua. Jadi yang mewakilin anak saya yang tertua ada. Jem ini anak dari Sam. Sini Jem, dekat papa. Anak dari Sam. Mereka ini mewakilin anak saya yang tertua. Anak saya yang kedua, Pendeta Widinata Haryanto, bersama dengan seluruh keluarganya melayani di Kapuas. Wira, Steve, dan Michelle, ini anak saya yang ketiga. Saudara-saudara, dari generasi yang sangat buruk. Generasi yang pemberontakan. Generasi yang setiap hari berbuat dosa. Karena apa? Karena teladan daripada orang tuanya buruk. Teladan daripada mamanya buruk. Buruk, buruk dan buruk. Tidak mengenal Tuhan. Yang diajarkan, yang dilihat, yang didengar mereka buruk. Ketika saya berani jujur saya salah. Ketika saya berani minta maaf dengan seluruh keturunan saya dan terutama minta ampun dengan Tuhan, minta maaf dengan suami dan keturunan saya. Ketika saya mengambil keputusan untuk berbalik dari yang jahat, saya mau bertobat, mau menjadi orang yang benar, mau hidup benar dengan satu modal, Tuhan tolong saya. Pegang tangan saya, tuntun langkah saya. Bawa saya selangkah demi selangkah berjalan seperti yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Melahirkan generasi yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini saudara, setelah di dalam Yerusalem ini beres, maka saya bersama dengan semua mulai keluar ke Yudea, Samaria, bahkan ke ujung-ujung bumi. Inilah kata firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan gak pernah salah.
ada kesempatan. Apa yang kita tabur kita tuai. Ketika saya menabur yang buruk, saya menuai yang buruk, yang buruk, yang buruk. Ketika saya mulai bertobat, berbalik daripada jalan yang salah, apakah saya tidak menuai yang buruk? Saya tetap menuai yang buruk. Karena saya harus menuai yang buruk yang saya lakukan yang tidak baik dulu. Tetapi sembari dalam tahun-tahun saya menuai yang buruk, saya menabur yang baik, saya menabur yang baik, saya menabur yang baik. Sehingga ketika saya sudah menabur yang baik, saudara, hari-hari ini saya setiap hari menuai semua yang baik. Keluarga yang takut akan Tuhan itu nomor satu. Keluarga yang mengasihi Tuhan itu nomor satu. Sehati sepikir di dalam Tuhan itu nomor satu. Dan itulah saudara, dengan kata lain, kalau hari ini kita melahirkan generasi yang pemberontak, generasi yang tidak baik, jangan putus asa. Apabila kita mau jujur di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, kita berani minta maaf, kita mau bertobat, tidak akan bisa terjadi pertobatan kalau tidak minta tolong Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang tanganmu, tuntun langkahmu. Bawa engkau selangkah demi selangkah bersama dengan Dia, berjalan di dalam kebenarannya. Maka engkau akan melihat tangan Tuhan selalu campur tangan dan turut bekerja di tengah-tengah keluargamu. Maka engkau akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang diberkati, dan generasi yang mengasihi Tuhan menjadi berkat dimanapun juga. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya undang bangkit berdiri, saya akan berdoa. Kita akan berdoa. Siapkan hatimu. Ya Bapa di surga, di dalam nama-Mu hamba berdoa. Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Hari ini Engkau mengajarkan kepada setiap kami Tuhan, untuk melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Aku tahu Tuhan, ini gak gampang, tapi bisa. Kalau saat ini ada yang orang sudah melahirkan generasi yang pemberontak, generasi yang selalu berbuat dosa, itu bagi Tuhan perkara kecil. Jamah hati setiap mereka. Buat setiap orang mau jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan manusia, berani minta maaf dan minta ampun kepada Tuhan, mampu dan mau berbalik daripada jalan yang salah. Maka Tuhan bukan hanya mengampun mereka, balas kasihan Tuhan turun atas mereka. Pegang tangan setiap mereka erat-erat Tuhan, tuntun langkah mereka. Bawa mereka selangkah demi selangkah berjalan bersama dengan Engkau. Berjalan seperti yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan, setiap mereka Tuhan akan menjadi teladan. Teladan di dalam takut akan Tuhan, teladan di dalam melakukan firman Tuhan. Dan mereka akan menjadi orang yang punya integritas dan melahirkan sebuah generasi yang takut akan Tuhan, sebuah generasi yang mengasihi Tuhan. Aku tahu Tuhan, kemampuanku terbatas. Aku tidak bisa mengubah siapa-siapa. Tetapi Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas seluruh manusia dan bumi ini. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap mereka. Belas kasihan-Mu turun atas setiap mereka. Penyertaan-Mu ada di dalam kehidupan setiap mereka.
kasih setiamu ada pada setiap mereka. Maka Engkau Tuhan menghampiri setiap mereka dengan kasih-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap mereka teladan Tuhan di dalam Yerusalem. Karena Roh Kudus, Roh Tuhan menyertainya dengan kuasa dan otoritas. Mereka menjadi teladan di dalam keluarga mereka di Yerusalem. Setelah Yerusalemnya beres, mereka menjadi teladan di Yudea, bahkan Samaria. Lalu Kau kirimkan mereka menjadi teladan bagi seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, baik itu kebenaran firman Tuhan, baik itu kesaksiannya, dan setiap doa yang dinaikkan, semuanya itu Tuhan Kau tuliskan di dalam loh hati setiap mereka. Kau tuliskan dengan tangan-Mu, Kau materaikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga semuanya tertulis, termateraikan di dalam loh hati setiap mereka, tumbuh dengan baik, berakar dengan kuatnya, dan berbuah dengan lebatnya. Buah-buah kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita Allah ada di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku sudah lakukan bagian yang bisa kulakukan. Untuk bagian yang aku tidak bisa lakukan, maka Tuhan yang akan melakukannya. Dan aku percaya Tuhan akan melakukannya jauh lebih daripada apa yang aku pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, Engkau pasti bisa melahirkan generasi yang takut akan Tuhan di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, dimanapun kau berada. Sebab Tuhan menyertaimu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih, silakan duduk dan Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Engkau ada bersama.